Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alam Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya motor listrik 3 fase. Nah, motor listrik 3 fase ini pengertian motor listrik. Motor listrik merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik berupa putaran. Motor induksi dikenal sebagai motor asinkron atau tak serempak dibagi sesuai dengan jumlah fasenya, yaitu motor induksi 1 fase dan motor induksi 3 fase. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini motor induksi ini ada di sampingnya fotonya. Nah, yang selanjutnya ada prinsip kerja motor induksi 3 fase. Gambar prinsip kerja motor induksi 3 fase ini ya teman-teman bisa dilihat dari sumber AC terjadi medan putar pada stator celah udara dengan jumlah NS 60F per P. Prinsip induksi percobaan Faraday pada rotor timbul. Berdasarkan percobaan Lorentz pada motor timbul gaya, selamanya motor berputar. Loop ini terjadi menjadi saat rotor berputar saat NR sama dengan S, NR turun. Dan yang selanjutnya, konstruksi motor induksi 3 fase. Nah, bisa dilihat ini bagian-bagiannya, ada kipas rotor, cincin hubung singkat, poros, bearing, belitan stator, dan terminal box. Dan di sini juga ada gambar konstruksi motor induksi 3 fase, ada rotor belitan, rotor singkat, kumparan stator. Rangkaian ekivalen motor induksi 3 fase. Rangkaian ekivalen bisa dilihat sendiri, ini ada gambar simulasinya dan di sampingnya juga ada diagram fasor. Analisis daya rugi dan efisiensi energi listrik, konversi energi mekanik, daya input, daya celah udara, daya mekanis, daya output, rugi tembaga rotor, rugi stray, rugi angin dan gesek, rugi tembaga stator, rugi inti besi. Dan di sini juga ada cara pengaplikasiannya, nanti teman-teman bisa dilihat sendiri di gambarnya ini. Dan yang selanjutnya ada efisiensi motor induksi dan keterangannya: Fs tegangan sumber volt, Is arus sumber ampere, Jos faktor daya motor induksi, Rz tahanan inti, R1 tahanan stator, R2 tahanan rotor, L1 arus stator, L2 arus rotor, E1 tegangan induksi stator. Dan selanjutnya, menentukan parameter rangkaian. Uji beban 0. Percobaan beban 0 digunakan untuk mengetahui nilai arus, magnetisasi, dan rugi-rugi tanpa beban. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan motor induksi dengan tegangan dan frekuensi tertentu tanpa dibebani. Kemudian tegangan arus dan daya input diukur. Uji tahanan DC. Uji ini digunakan untuk mengetahui nilai parameter resistansi stator primer R1. Uji rotor blok. Percobaan rotor blok ini dilakukan dengan menahan rotor agar tidak berputar. Pada saat itu nilai-nilai pada instruktur dicatat. Uji berbeban. Pengujian motor ini induksi berbeban dilakukan untuk mengetahui daya dari motor induksi serta karakteristik termasuk rugi-rugi pada motor induksi, yaitu dengan memberikan beban pada motor induksi. Dan di sini ada pengujian uji bahan 0. Nah, di sini ada skemanya. Keterangan XBN reaktansi beban 0, X1 reaktansi stator, X2 reaktansi rotor, L1 pin arus beban 0, F2 pin tegangan beban 0, P daya masukan beban 0. Dari data tersebut, ukur dapat ditentukan parameter per fase. Dan di sini juga ada rumusnya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Reaksi magnetansi dapat dicari jika reaktansi primer diketahui, jala-jala 1R plus 1S plus 1R per 3, 1 Bn sama dengan FBN cos P. Dan selanjutnya ada uji tahanan DC. Pada percobaan jika kumparan stator terhubung bintang, maka arus akan melewati dua kumparan dengan resistansi sebesar 2R, sehingga Fas per 1As sama dengan 2R1 atau R1 sama dengan Vas per 21As. Sedangkan jika terhubung di segitiga, maka arus akan mengalir melewati ketiga kumparan tersebut, sehingga R1 3F, As 21 As. Uji rotor blok.
Pasca AF motor induksi rotor dalam. Keterangan RRB resistansi pada satu rotor ditahan, PRBT pada satu rotor ditahan, X reaktansi rotor ditahan, X1 reaktansi stator, R2 reaktansi rotor, FRB tegangan 1 RB arus rata-rata pada saat uji rotor ditahan. Arus rata-rata pada uji rotor ditahan per fase. Persamaan yang digunakan dalam uji ini apabila tidak diketahui jenis desain rotor pada motor induksi. Uji berbeban. Uji berbeban ini pada pengujian ini beban yang digunakan dapat berupa generator DC yang diberi beban resistif atau menggunakan rem arus putar untuk mengetahui besar kopel dari motor induksi. Parameter yang diukur pada pengujian ini antara lain arus input, stator daya input, dan kecepatan putaran rotor. Operasi motor induksi. Starting dole starting langsung untuk motor berkapasitas kecil. Starting tahanan primer menggunakan jenis tahanan yang dapat diubah nilai rheostat. Dan starting bintang segitiga pada saat starting dihubungkan bintang maka tegangannya 1/3 atau 58% tegangan normal dan arus jala-jala 1/3 arus pada saat motor terpasang dengan tegangan penuh. Starting autotransformator menggunakan komponen bantu lain berupa autostateri, autotransformer atau kompresor. Pengaturan kecepatan, mengubah jumlah kutub motor, mengubah tegangan jaringan, mengubah frekuensi jaringan, mengubah resistansi rotor, mengubah besarnya slip. Dan di sini juga ada bagian-bagiannya sendiri ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi. Contoh penerapan motor induksi 3 fase, mesin gula, sentrifugal, dan di sini juga ada contohnya mesin gulanya, dan di sampingnya ada mesin eskalator. Ya mungkin teman-teman banyak melihat mesin eskalator ini di mall, di tempat perbelanjaan umum atau di mana aja teman-teman bisa mengetahuinya. Dan selanjutnya ada mesin kompresor, yaitu mesin yang berjalan untuk mengantar barang-barang. Nah ini biasanya ada di bandara atau di PT-PT. Keuntungan motor listrik 3 fase lebih efisien sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa listrik 3 fase akan mengeluarkan arus yang lebih ringan. Begitupun pada motor listrik lebih bertenaga, ini adalah yang paling utama. Mesin yang menggunakan 3 fase akan berenergi lebih besar karena dialiri dengan 3 fase berbeda gelombang sekaligus. Lebih mudah diutak-utik. Pada umumnya sebuah motor listrik 3 fase memiliki 3 terminal. Meskipun ada yang 3 terminal tersebut sebenarnya ada 6, namun direkayasa dan dimudahkan sehingga menghasilkan di terminal 9 kontak hubung. Jadi sebenarnya ada 6 terminal tapi direkayasa untuk menjadi 3 terminal saja dan 9 kontak hubung. Kerugian motor listrik 3 fase. Daya yang tergolong besar pada motor 3 fase ada yang kecil, tapi kita tahulah konsumsi arus besar, harus menggunakan rangkaian kontrol atau rangkaian kendali motor 3 fase sehingga keluar biaya lagi. Harus menggunakan proteksi berupa thermal overload relay, hanya bisa dijalankan menggunakan listrik 3 fase. Untuk torsi yang kuat, semakin besar beban yang digunakan untuk motor listrik 3 fase, semakin mahal harga motor listrik 3 fase. Jika rusak pada komparan, cukup mahal untuk memperbaikinya. Harus dijalankan pada standar pengoperasian berdasarkan AIP. Dan mungkin sekian presentasi motor listrik 3 fase dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dimas Ilham Ramadan dari kelas 2B D3 Teknik Mesin. Kami undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.